Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Balik lagi di Jejak Malam. Kali ini kita bakal menceritakan tentang sebuah kisah yang dikirimkan oleh narasumber kita, bernama Kak Sylvia. Kak Sylvia ini dia membagikan pengalaman dia ya. Pengalaman. Ada dua nih. Ada dua ceritanya. Yang pertama tuh tentang pengalaman dia KKN. Ya, itu. Yang satu lagi tentang pas dia ngikutin perlombaan karate. Perlombaan karate. Oke deh, ini gimana nih kisah dari pengalamannya Kak Sylvia? Mungkin teman-teman di rumah pada penasaran dengan kisahnya Kak Sylvia. Ya. Jadi cerita kali ini nih, pada malam hari ini kita dapat kiriman santet ya, cerita. Dapat kiriman dari salah satu penonton kita di TikTok ya. Jadi kebetulan Kak Sylvia ini orang Batam juga dan masih berlokasi berdekatan dengan kita nih. Cuman beliau ini Ada kendala ya. ada kendala. Nggak bisa untuk datang sebagai narasumber karena malu katanya. Malu nggak di depan kamera. Jadi ini buat sedikit bukti aja kalau dia ngirimin aku ceritanya lewat TikTok guys. Dan ini jadi ada nih. Ini ada dua cerita dikirim dia aku. Jadi udah aku compare ke WA. Jadi tinggal kita baca aja karena aku nggak sempat dia buat ngapalin lagi. Ini cerita udah kebanyakan jadi aku nggak bisa sempat ngapalin lagi sama sekali. Cerita yang pertama ini ceritanya tentang dia saat mengikuti ajang perlombaan karate internasional di Jakarta. Nah, kebetulan pas itu si kakak kita ini, si Kak Sylvia ini sedang berada di Lampung, sedang di Lampung. Nah, ketika itu dia mengikuti lomba ini dari dojo atau tim gitu, untuk diberangkatkan ke Jakarta pada hari Kamis. Tepatnya itu di tanggal 3, tapi dia nggak nyebutnya bulan apa. Ini kalau nggak salah aku di tahun 2023. Jadi ketika umur dia tuh 23 tahunan gitulah. Nah, ketika itu dia tuh menginap kurang lebih 5 hari di salah satu hotel yang ada di Jakarta. Kurang lebih tuh ya 5 hari kata dia. Terus pada tanggal 3 dan 4 itu nggak ada kejadian apa-apa katanya. Singkat ceritanya, setelah dia tuh selesai tanding tanggal 4 malam ketiga, mobil yang biasa dia pakai itu cepet walaupun macet gitu. Tapi kali ini kata supir tuh pedal gasnya tuh agak berat gitu, nggak seperti biasanya. Terus untuk informasi aja kata dia, mobil yang dia pakai tuh Toyota Hiace yang terbaru itu, yang tahun 2023 kalau nggak salah. Ya sesuai lah dengan tahun yang ini kan, dia tahun 2023 gitu. Oh berarti masih fresh kan diceritain? Iya fresh kan, masih fresh banget itu. Mobilnya pun baru 2 bulan beli katanya. Jadi mobil-mobil baru ini kan kemungkinan kecil rusak itu dikit gitu kan. Nah, padahal jalanan di Jakarta itu nggak terlalu macet juga kan. 2 hari sebelumnya pun dia kena macet gitu ya, pas dari tanding selesai dari tanding mau pulang itu sekitar 30 menitan aja. Oke. Padahal itu macet. Tapi kali ini tuh beda. Entah kenapa walaupun nggak macet tapi hampir sejam mereka nyampe ke hotel. Nah, sampainya mereka di hotel tuh maghrib katanya. Dan dia ini menginap bersama senior perempuannya atau gurunya itu yang cewek gitu. Sebut saja namanya Senpai Ani gitu. Jadi Senpai Ani ini baru mau sholat maghrib. Jadi dia mutusin buat keluar main ke kamar kawannya yang cowok. Kebetulan dia tuh lagi nggak sholat gitu. Jadi dia main lagi teman buat main Uno kayak gitu. Dan kawan-kawan ini namanya Riko, Derry, dan Raihan. Nah, sebelum main Uno tersebut mereka ini sepakat buat ke bawah nyari makanan. Kebetulan hotel yang mereka pakai buat penginapan ini di bawahnya tuh mall gitu. Gak kerasa lah dia udah ngabisin waktu sekitar 3 jam untuk makan aja sambil main-main di bawah situ gitu. Akhirnya mereka kembali ke kamar ketika jarum jam itu menunjukkan sekitar jam 9.56, jadi sekitar jam 10 malam kurang 4 menit lagi gitu. Nah, akhirnya mereka itu lanjut main kartu Uno di dalam kamarnya si Riko, Derry, dan Rehan. Sampai Ani ini pun nelpon dia. Jadi dia dipanggil Lila balik kamar Gi, udah jam setengah 12 nih kayak gitu kan. Minta Unonya setengah biar kita main berdua di kamar aja kayak gitu kan.
Dan akhirnya dia pun pamit sama kawan-kawannya ini karena dia udah dipanggil sama Senpai Ani. Nah, sampainya dia di kamar, aku dan Senpai Ani ini main Uno sampai jam 1.20. Karena bosan main Uno, akhirnya dia sama Senpai ini lanjut nonton 2 movie gitulah di laptop Senpai Ani. Yang kalau durasinya ditotalin itu sekitar 4 jaman. Nah, gitu. Selesai nonton film, badannya si Sylvia ini langsung nge-freeze gitu karena ngelihat laptop di jam Senpai Ani ini masih jam 1.20. Nah, padahal dia mulai nonton itu di 1.20 dan total film yang ditonton itu sekitar 4 jam. Harusnya itu udah jam 5. Nah, tapi dia ngelihat jam di laptop Senpai Ani itu masih 1.20. Nah, karena ragu, takutnya waktunya di laptop itu rusak, dia mastiin buat di HP. Ternyata waktunya juga masih sama, 1.20. Karena dia ragu lagi, dia ngecek jam di dinding kamar hotel, ternyata masih sama, 1.20. Kayak gitu. Nah, akhirnya dia positive thinking lah, mungkin ini semua masih error gitu kan. Akhirnya dicek di smartwatch masing-masing punya Senpai Ani dan punya dia, ternyata jarum jam tetap nunjukin pukul 1.20. Padahal dia yakin kali kalau dia nonton film itu udah 4 jam, tapi dia ngerasa belum sama sekali 1 menit lewat. Ini ada kejanggalan. Dari sini ada kejanggalan. Nah, jam masih nunjukin 1.20 dan tidak bergerak sama sekali. Mereka nungguin hampir 20 menit, jam tidak bergerak sama sekali. Derajat AC yang harusnya tadi terganti ke 16 ternyata masih 25. Nah, sebelum kita masuk ke AC tadi, ketika mereka main Uno itu, mereka tuh ngidupin AC di angka 25. Dan AC ini bisa berganti turun ke bawah setiap beberapa jam sekali sampai dia 16. Nah, harusnya kalau dia sudah 4 jam nonton, AC itu sudah mulai dingin di 16 derajat. Ternyata pas dia cek di AC, AC-nya itu masih 25 derajat. Tidak bergerak sama sekali. Nah, dia ngerasa dia terjebak di dalam timeline gaib. Dari sini itu udah penuh kejanggalan dari ceritanya. Jadi aku benar-benar membaca ceritanya guys. Nah, akhirnya dia tuh ngirim pesan ke Riko di jam 1.30. Sedangkan pesannya terkirim dari Riko jam 3.40. Nah, nanti kita bicara Riko di 3.40. Ini masih di 1.20 ya guys ya. Dari kamar pintu mandi, antara di kamarnya dia dan Senpai ini ada yang mengetok dengan kencang banget, dan itu membuat Senpai Ani itu kaget dan akhirnya kebangun dari tempat tidur. Nah, dan itu pun jam masih nunjukin 1.20. Ketika mereka memutusin buat tidur untuk menghilangkan rasa takut karena jam itu masih tidur, tiba-tiba tuh ada yang ngetok pintu kamar mandi dengan kencang banget itu. Nah, ketika itu pintu kamar mandi terbuka dikit karena ketahan sama kunci, yang padahal nggak bisa dibuka dari luar kalau nggak ada kartunya. Ketika mereka ngerasa mereka terjebak dari timeline gaib yang mereka bilang, akhirnya si Sylvia dan Senpai Ani ini mutusin buat tidur. Setelah sekian lama mereka tidur, ngerasa itu lama tidur, akhirnya mereka kebangun lagi karena ada yang ngetok pintu kamar mandi mereka tuh dengan kencang banget. Akhirnya mereka kebangun dan mereka ngeliat jam lagi, ternyata jamnya masih 1.20 dan mereka masih stuck di 1.20. Nah, ketika itu mereka kebangun, mereka lihat ke arah kamar mandi, itu ternyata nggak ada siapa-siapa. Ketika mereka balik lagi ke tempat-tempat tidur, itu posisi tempat tidur itu kayak di sampingnya itu langsung ada lorong buat pintu keluarnya. Nah, pintu keluar yang mereka ini kebuka sedikit gitu. Harusnya pintu ini tuh bisa dibuka dengan akses kartu, bukan akses kunci. Nah, tapi pintu mereka ini terbuka, dan yang bikin mereka mengerikan, di antara celah-celah pintu mereka ini ketika mereka terbuka dikit, itu ada sosok perempuan yang mukanya hancur berdarah-darah sedang melihat mereka dari luar. Akhirnya mereka takut dan mereka mutusin buat selimutan di dalam kamar tersebut. Ketika mereka udah nutupin selimut itu, akhirnya mereka tertidur lah. Setelah daripada itu, mereka kebangun di pagi hari dengan jam yang sudah berbeda, jam pagi juga. Nah, ketika itu mereka sarapan di lobi hotel dan mereka ngobrol-ngobrol lah sama Riko, Derry dan Ryan tadi.
ternyata Rico, Derry dan Ryan juga mengalami hal yang sama, terjebak di timeline gaib yang mereka bilang itu, tapi di waktu yang berbeda. Jadi itu tadi aku bilang pas si Sylvia ini ngirimin chatan dia di 120 ketika dia terjebak di timeline tersebut, ternyata si Rico nerima pesan tersebut di 340 di timeline tersebut. Jadi mereka ini berbeda kamar, berbeda pula timeline. Dan yang lebih mengerikan lagi ketika mereka si Rico dari sama Rayhan ini di kamar mereka, mereka tuh ditampakin satu sosok genderuwo yang tingginya seatap kamar mereka. Jadi ketika mereka sedang bercerita tersebut, jadi nggak cuma ini aja sebenarnya mereka yang ikut. Jadi ada Senpai Ani, ada Sylvia, ada Rico, Derry sama Rayhan, dan ada satu lagi orang koordinatornya mereka. Ternyata koordinator ini juga mengalami hal yang sama. Oh, jadi semuanya mengalami. Iya, dia semua juga mengalami. Dan koordinator dojonya ini ngomong kalau dia sempat keluar dari kamarnya untuk mengambil air. Dan ketika itu dia ngelihat ada sosok genderuwo sedang berdiri tegak di depan kamarnya dari Rayhan Sambari. Ini gila. Ini semua Jadi semua orang tuh mengalami timeline gaib yang sama, guys. Berarti ada kejanggalan di hotel. Iya. Kemungkinan besar ya kita bisa bilang kalau di hotel-hotel yang ada di Jakarta ini udah bukan hal yang ini lagi, ditutupi lagi. Iya, karena udah kita tahu sendiri banyak juga cerita-cerita tentang hotel-hotel di Jakarta yang katanya angker. Ya, jadi cerita tentang hotel itu segitu aja, guys. Oke teman-teman, mungkin cerita dari Kak Sylvia segitu aja. Kisah Kak Sylvia yang pengalaman KKN-nya mungkin bisa kita ceritakan di video selanjutnya.